Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah sekalipun ibadah saat ini di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompelsus Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Alexander R. Sitania Pesi. Untuk memulaikan ibadah saat ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada saat ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan dari Tuhan pencipta alam semesta ini, kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita bersama dalam persekutuan ini dari awal hingga kesudahannya. Tertabislah di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai persekutuan ibadah ini. Amin. Kita agungkan nama Tuhan dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 13 bait pertama dan 2, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu,
Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Saudara-saudariku pemuda-pemudi yang terkasih, yang sedang beribadah di rumah masing-masing, di saat ini sebagai orang percaya, kita menyadari sungguh bahwa dalam perjalanan hidup masa muda saudara-saudara, banyak hal yang telah saudara perbuat menyakiti hati Tuhan Yesus, bahkan menyakiti sesama. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, mari bersama kita tunduk kepala kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap kekudusan-Mu, menyadari sungguh akan segala perbuatan salah, dosa kami yang telah kami perbuat, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, menyakiti hati Tuhan. Kami salah mempergunakan kehidupan masa muda kami. Kami sering lalai menjawab panggilan Tuhan. Kami hidup bergelimang dosa Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang mempertaruhkan seluruh kehidupan kami untuk dibaharui, untuk memperoleh pengampunan-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan, hamba mohon kepadamu, tolonglah kami untuk selalu menyadari sungguh bahwa hidup, kekuatan, berkat adalah empunya Tuhan yang kami terima cuma-cuma. Karena itu kami datang memohon pengampunan Tuhan, agar jangan dengan dosa kami menghambat kebaikan, menghambat pertolongan Tuhan. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah olehmu saudara-saudaraku berita anugerah Allah di dalam Mazmur pasal 31 pada ayatnya yang ke-25 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita sambut dengan melakukan bersama nyanyian yang berkata, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Nyatakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sobat muda yang diberkati Tuhan, pada ibadah saat ini kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun persekutuan kita bersama pada saat ini, yang diambil dalam kitab kudus perjanjian baru, kitab Roma pasal 12 pada ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari bersama saudara kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Di saat ini Tuhan kami anak-anak muda-Mu, pemuda jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sementara datang menghadap kekudusan-Mu dalam persekutuan ibadah Kompelsus Pemuda saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami mengerti setiap maksud kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Urapi dan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami mengerti tentang makna kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan yang mengancam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami sedia mau mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Roma pasal 12 pada ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sobat muda yang diberkati Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing, Shalom. Hari ini kita dituntun tentang apa yang ingin Rasul Paulus serukan kepada jemaat di Roma.
Dan hari ini pun kita ada dalam situasi yang terus mengharuskan saudara dan saya untuk harus beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, semuanya di rumah. Dalam rangka mencegah akan menyebarnya wabah COVID-19 ini. Dan di tengah-tengah situasi ini kita pun ada dalam ketakutan besar sebagai manusia. Apalagi di daerah Sulawesi Tengah ini sudah menjadi bagian dari zona merah. Beberapa kabupaten di daerah ini sudah bertambah mereka yang positif. Secara manusia kita semakin ada dalam ketakutan itu. Dan hari ini sebagai orang percaya, saudaraku, sobat muda yang diberkati Tuhan, kita dituntun tentang bagaimana memperoleh pengharapan dalam kondisi yang mau dikatakan seperti kondisi penderitaan. Dan setiap keadaan adalah bagian dari ujian bagi saudara. Jadi dalam kondisi ini, penderitaan bukan hanya sebagai bagian dari ujian. Ada dua sisi yang memang harus kita pahami sebagai ujian. Bahwa keadaan susah ataupun senang adalah bagian dari ujian kita. Sakit atau sehat, miskin atau kaya, terkurung atau bebas, semua bagian dari ujian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memandang hal yang sama, bahwa susah maupun senang, terkurung atau bebas, itu adalah ujian bagi kita. Dalam kondisi COVID-19 ini yang mengharuskan kita dalam kondisi social distancing, bahkan physical distancing, beberapa lembaga pemasyarakatan lewat Kemenhumkam memutuskan untuk membebaskan beberapa orang napi untuk bebas dalam rangka mencegah virus ini merebak. Tetapi mereka yang bebas salah mempergunakan kebebasan itu. Mereka gagal menjaga sikap mereka. Pada minggu kemarin kita boleh lihat di koran kita di Luke ini, ada seorang narapidana yang dibebaskan, tetapi kembali merampok beberapa unit televisi di salah satu hotel di Luke ini. Mereka salah mempergunakan kebebasan itu. Artinya mereka gagal ketika mereka berada dalam kebebasan, sehingga mereka harus masuk lagi karena perbuatan itu. Padahal sudah bebas. Inilah yang saya katakan bahwa ada juga orang yang kalah dalam kekalahan itu. Ada orang yang di saat miskin sangat dekat dengan Tuhan. Orang yang dalam kesenangan sangat dekat kepada Tuhan. Orang yang miskin sangat dekat, orang yang menderita sangat dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika dia kaya, dia penuh dengan kegelimangan harta, justru dia gagal dan jatuh dalam berbagai dosa. Dia melupakan Tuhan. Nah, saudaraku, sobat muda yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan menuntun kita, hendaklah kita selalu ada dalam kondisi yang penuh kesetiaan. Kita harus perlu taat dalam keadaan apapun. Dalam masa pandemik sekarang ini pun firman Tuhan mau menuntun saudara-saudara, mengajarkan saudara-saudara sebagai sobat muda untuk dalam kondisi penderitaan ini harus tetap beriman, harus tetap bertahan dalam penderitaan. Situasi sekarang ini sementara menguji iman saudara-saudara, menguji iman saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan dalam masa muda. Dan firman Tuhan oleh Rasul Paulus mengajarkan saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam berbagai kondisi. Karena ujian ini baru satu, masih ada yang lain yang menjadi misteri bagi Bapak, saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sobat muda yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bersama pada hal-hal yang praktis. Dan kita harus mau melihat sebagai sebuah perintah, sebuah seruan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. 3 hal yang diajarkan Rasul Paulus dalam bacaan kita dalam Nats Roma 12 ayat 12 ini. Yang pertama bagi saudara-saudara adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang membuat kita harus berharap? Yang membuat saudara dan saya berharap yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya mati tetapi bangkit. Dia tidak hanya bangkit tapi hidup dan berkuasa, sehingga kita dapat selalu bersukacita dalam pengharapan karena Kristus. Jadi saudara-saudaraku, sobat muda, jangan terlalu banyak hidup dalam kegalauan, jangan hidup dalam kecemasan, dan jangan hidup dalam kekecewaan. Karena bersukacita dalam pengharapan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah karena kita punya Yesus Kristus. Jadi berhenti untuk ada dalam kegalauan itu, berhenti untuk ada dalam keputusasaan, tetapi bersukacitalah dalam pengharapan. Hal yang kedua yang mau menuntun kita bersama adalah sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam berbicara, sabar tentang sikap, untuk bertahan, untuk setia dalam kebenaran. Kalau saudara setia kepada pendamping, pacar, kekasih, harus lebih kesetiaan itu saudara taruh dan pertaruhkan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma karena manusia saudara harus setia, tetapi kepada Tuhan Yesus saudara harus setia dengan sungguh-sungguh. Karena pengharapan itu hanya karena Tuhan Yesus. Pengharapan itu bukan kepada manusia. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini menuntun saudara, mendukung saudara, bahwa dalam situasi apapun, situasi yang saat ini mengancam dunia, mengancam bangsa dan negara kita, meskipun tantangan begitu besar, tetapi kasih Tuhan tetap tersedia. Maka tetaplah bersabar. Bersabar dalam kesesakan, karena orang yang bersabar akan memperoleh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Lalu ada hal yang ketiga yang mau menegaskan bagi saudara untuk melengkapi kedua hal itu, yaitu bertekunlah dalam doa.
Kalau Anda mau bersuka cita dalam pengharapan, kalau Anda mau bersabar dalam kesesakan, tetapi Anda tidak berdoa, tidak ada artinya. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah kekuatan orang percaya. Doa bukan kekuatan saya sebagai seorang pendeta, tapi doa adalah kekuatan bagi saudara dalam masa muda saudara. Karena doa kekuatannya memberikan jaminan kehidupan, sehingga ada pengharapan yang Yesus sediakan itu. Karena orang yang berdoa akan menang, karena kekuatan surgawi dikurniakan kepada kita. Kenapa harus kita lakukan? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu lebih dulu. Sebelum dia menderita, dia datang berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia harus mengakhiri hidupnya di kayu salib, dia masih berseru dan berdoa kepada Tuhan. Maka bertekunlah di dalam doa. Ketiga hal ini tidak bisa dapat dipisahkan dalam hidup masa muda saudara. Karena hal inilah yang memberikan pengharapan, memberikan kekuatan bagi saudara. Sehingga kita tidak jemu-jemu, berbuat yang terbaik untuk Tuhan, dan terus bersemangat dalam iman saudara. Karena pertumbuhan gereja, kehidupan dan kesaksian anak-anak Tuhan dalam penggambaran Injil Kristus ada di genggaman tangan saudara-saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki sukacita dalam pengharapan, yang selalu bersabar dalam sebuah penderitaan, tetapi yang selalu dan senantiasa bertekun dalam berbagai situasi. Hari ini kita tidak bisa berjumpa bersama, tetapi firman Tuhan mempertemukan saudara dan saya lewat ibadah Kompersus Pemuda saat ini. Mau mengingatkan saudara, mengajarkan saudara tetap bertekun dan bersikap positif dalam mencapai sebuah penyelesaian dalam hidup kita. Sebab itu saudaraku, sobat muda ini kasih Tuhan, ingatlah bahwa firman Tuhan mau mengajarkan kita dan menyerukan kepada saudara dan saya bahwa di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri dalam menghadapi penderitaan. Ada Yesus, ada Tuhan kita yang bersama-sama dengan kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ia ada di dalam kita. Ia ada di dalam diri saudara dan saya. Dia menopang kita, dia menguatkan kita saudara. Dan sadarilah bahwa itu kita miliki. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai sobat muda, saya mengingatkan saudara dan saya untuk selalu bersama-sama bertahan dalam penderitaan hingga Tuhan mendapati kita masih tetap setia sampai akhir. Dan melalui ini semua kita boleh mengerti bahwa panggilan Tuhan harus ada dalam diri kita. Dan ketika kita menerima panggilan Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan di tengah segala penderitaan yang kita alami. Tuhan pulihkan kita. Dan orang-orang yang dapat memperoleh pemulihan karena dia memiliki sukacita, dia bersabar, dan dia senantiasa bertekun. Jalanilah hidup itu dengan tetap melakukan hal-hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, dan nikmatilah kehidupan senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, sobat muda yang diberkati, yang sedang berada di rumah masing-masing,
meresponi akan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyatakan syukur kita bersama dengan memberi persembahan. Sementara persembahan kita, kumpulkan kita puji nama Tuhan, Kidung Keesaan nomor 378. Bait 1 dan 2, ingatlah, ingatlah. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami mau sampaikan kepadamu Tuhan. Betapa besar kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh lagi beribadah bersama, walaupun harus di rumah masing-masing. Tapi cinta kasih Tuhan melingkupi kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan, menyampaikan madah indah dalam persekutuan ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Lubuk. Terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun kami, memampukan kami semua untuk boleh beribadah. Engkau berkati setiap kami yang ada di rumah kami dalam situasi persekutuan ibadah ini. Biarlah Tuhan sertai kehidupan kami sekalian. Teristimewa anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka. Tuhan bimbing, Tuhan jaga pelihara hidup mereka Bapa, sehingga mereka menyadari sungguh bahwa kehidupan ini harus ada dalam sukacita yang penuh pengharapan. Karena itu kami dapat miliki karena kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini Tuhan, mau mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk selalu bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam kesesakan. Sebab itu Tuhan ajarkan kami semua sebagai umat-Mu untuk menyadari sungguh bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru. Dan pengharapan baru itu pun akan dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka. Tuhan kenal anak-anak Tuhan ini, mampukan mereka terus untuk bersaksi meskipun di tengah-tengah penderitaan ini. Dan ajarlah mereka untuk selalu bertekun di dalam doa. Berdoa untuk kehidupan mereka, berdoa untuk bangsa ini,
berdoa untuk bersama-sama dapat dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami sekalian. Walaupun dalam kondisi itu kami akan tetap memuliakan Engkau. Kami akan beribadah kepada Engkau. Karena itu patut harus kami lakukan. Berkat-Mu, sehat, kekuatan masih terus kami miliki. Kami berdoa, Tuhan pulihkan kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kehidupan kami sebagai masyarakat Kabupaten Banggai ini, untuk diluputkan dari berbagai malapetaka, bahkan wabah virus ini Tuhan, sehingga kami ada dalam kedamaian, kami ada dalam kelegaan, karena Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan Kompersos Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Lu yang selalu mempergunakan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka untuk melayani Tuhan, walaupun harus lewat ibadah-ibadah live streaming maupun ibadah-ibadah bentuk lainnya yang diupayakan oleh multimedia Jemaat Bukit Zaitun Lu yang di dalamnya ada Kompersos Pemuda. Berkati kehidupan mereka, kiranya masa depan mereka penuh pengharapan. Mereka yang telah mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini, pemain keyboard, kantoria, semua yang telah melayani Tuhan pada saat ini, Tuhan sertai, bimbing dan pelihara kehidupan mereka. Kami boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan kuduskan kami, dan kuduskanlah pula persembahan kami untuk dapat dipakai menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Mampukan kami untuk selalu menjadi gereja yang hidup, gereja yang selalu menabur kasih, dan kami selalu dapat bersukacita. Karena sukacita yang kami nyatakan itu tidak diam begitu saja, sehingga pengharapan itu, pengharapan menjadi milik semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka, mereka yang telah dan sementara beribadah di rumah masing-masing, Tuhan bimbing dan pelihara mereka selalu. Ini doa kami Bapa. Kami bawa kehidupan kami kehidupan gereja-Mu, bahkan kehidupan kami sebagai masyarakat, agar di dalam naungan kasih sayang Tuhan kami beroleh sukacita. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih Tuhan, sobat muda ini berkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu saya jemput semuanya bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan dengan melakukan bersama pujian yang berkata, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah. Shalom, Tuhan memberkati.